pendidikan kebencanaan sejak dini perlu ditanamkan. Ini sebenarnya sebagai bentuk nyata dari diversifikasi kurikulum 2013. Muatan materi inilah yang nanti akan dibangun pada diri anak yang masih setia dengan tema-tema, padahal sebenarnya itu bukan tema yang baku. Maka guru-guru PAUD silahkan secara kreatif tadi ya Bunda ya, kita harus menjadi guru baperan. Ayo bawa perubahan gitu ya. Guru zaman sekarang gitu loh. Hai sahabat Laikas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laikas, jumpa lagi kita di podcast Laikas, layar informasi pendidikan Sulawesi Tenggara. Senang sekali rasanya saya Tendri Sana bisa hadir menemani Anda dalam berbincang mengenai seputaran dunia pendidikan. Namun sebelumnya sahabat Laikas, perlu kami informasikan bahwa acara ini terselenggara setelah mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu izinkan kami untuk melepas masker kami. Silakan Ibu. Sahabat Laikas, kami sampaikan bahwa di dunia pendidikan ini banyak hal yang bisa kita bahas. Nah, salah satunya adalah tentang pendidikan kebencanaan. Nah, di sini telah hadir narasumber kami, yaitu Ibu Dr. Anda Mareta Wahyuni MPD. Selamat datang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Laikas, episode kali ini kita kedatangan narasumber dari Direktorat PAUD. Perlu kami sampaikan sahabat Laikas bahwa beliau ini adalah koordinator pelaksana fungsi penilaian Direktorat PAUD. Itu adalah jabatan strukturalnya beliau, dan untuk jabatan fungsionalnya adalah dia Prada ahli muda. Ya Bu ya. Betul. Iya, seperti itu. Dan masih banyak lagi data-data Ibu ya Ibu yang tidak sempat kami sampaikan untuk di kali ini. Izin Ibu ya, mohon maaf seperti itu. Nah, ini Ibu sesuai dengan tema yang kita akan bahas kali ini, yaitu tentang pendidikan kebencanaan. Nah, ini sebagaimana kita ketahui bahwa tentang bencana itu khususnya untuk Indonesia akhir-akhir ini semakin banyak terjadi Ibu ya. Untuk itu jelas ini terkait juga dengan di dunia pendidikan khususnya di PAUD. Nah, menurut Ibu, seberapa penting sih pendidikan kebencanaan itu di satuan PAUD Ibu? Ya, baik. Terima kasih Bu Tendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa Laikas. Senang sekali berada di sini terkait dengan mengapa pendidikan kebencanaan itu penting di satuan PAUD. Banyak sekali alasannya. Yang pertama adalah karena Indonesia sendiri itu berada di daerah yang sangat rawan bencana. Kita tahu bahwa negara kita ini berada di cincin api Pasifik atau Rings of Fire, yang seringkali karena banyaknya gunung berapi di negara kita dan dampaknya terhadap letusan atau gempa vulkanik, ini menyebabkan seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, longsor, tsunami seringkali terjadi. Bahkan lebih dari 90% kejadian bencana di Indonesia ini seringkali disebabkan oleh banjir dan tanah longsor. Dan saya kira di Sulawesi Tenggara sendiri ini sangat rawan terjadinya banjir dan tanah longsor. Dan mengapa di usia dini harus kita berikan pendidikan kebencanaan? Karena ketika terjadinya bencana, maka anak usia dini adalah salah satu yang paling rentan mengalami dampak bencana tersebut. Dan bila mana kita berikan pendidikan kebencanaan sejak usia dini, maka kita sudah bisa nanti memberikan fondasi, menanamkan sikap pengetahuan dan keterampilan kepada anak, bagaimana mereka bisa nanti memitigasi atau mengurangi resiko dampak bencana, atau bahkan kita bisa memberikan sikap pengetahuan dan keterampilan kepada anak-anak kita bagaimana mereka bisa siap siaga ketika bencana tersebut datang. Oke. Ya, jadi untuk pendidikan kebencanaan itu memang lebih didahulukan dulu kalau untuk di pendidikan anak usia dini ya Bu, ini untuk memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak-anak kita. Nah, seandainya di satuan PAUD itu Ibu kebetulan tempatnya atau daerahnya itu bebas dari bencana, apakah pendidikan kebencanaan itu juga tetap perlu diberikan?
sementara daerah itu misalnya dikategorikan aman dari bencana. Iya. Ya, tentu saja kita tidak menghendaki adanya Iya. bencana ya Bu. Iya, Bu. Insya Allah mudah-mudahan daerah kita itu adalah daerah yang tidak terjadi bencana yang biasanya mengakibatkan penderitaan luar biasa, dan ini akan berdampak secara permanen terhadap anak usia dini. Kita mengenal istilah learning loss, yaitu ketika anak mengalami keterlambatan perkembangan yang bisa saja disebabkan oleh bencana. Nah, apabila memang daerah kita adalah daerah yang aman bencana, tetapi bila mana kita sudah memberikan pendidikan kebencanaan kepada anak, paling tidak anak akan memiliki pengetahuan terhadap hal tersebut, sehingga yang tadi saya sampaikan, bila mana memang terjadi bencana, risiko atau dampak bencana itu bisa kita kurangi seminimal mungkin. Saya kira pendidikan kebencanaan ini sejak dini perlu ditanamkan, bahkan kepada anak-anak yang berada di area aman bencana pun ini penting dalam kaitan kita ingin memitigasi atau mengurangi resiko bila mana hal itu terjadi. Oke, Ibu. Nah, lanjut Ibu, masih terkait dengan pendidikan kebencanaan terhadap di satuan PAUD. Nah, kira-kira kebijakan dari pemerintah khususnya dari direktorat ini untuk mendukung program pendidikan kebencanaan itu seperti apa, Ibu? Ya, Direktorat PAUD ini memang sudah lama sekali memiliki program-program dan kebijakan terkait dengan pendidikan kebencanaan ini. Dan salah satu upaya yang memang sudah dilakukan oleh Direktorat PAUD adalah dengan menyiapkan pedoman-pedoman pendidikan kebencanaan. Ini nanti bisa digunakan oleh lembaga, baik guru, tenaga kependidikan, dinas pendidikan, bahkan stakeholders lainnya. Itu bagaimana bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan memitigasi bencana tersebut. Jadi penyelenggaraan pendidikan kebencanaan ini yang dikembangkan oleh Direktorat PAUD ini sebenarnya sebagai bentuk nyata dari diversifikasi kurikulum 2013 PAUD. Artinya dalam hal ini bahwa satuan pendidikan itu tidak mengembangkan kurikulum pendidikan kebencanaan secara terpisah, tetapi mengintegrasikan kurikulum yang sudah ada, kemudian dengan muatan-muatan materi atau pembelajaran kebencanaan tersebut. Oke Ibu, nah ini masih terkait dengan kebijakan direktorat tersebut. Nah ini yang dimaksud tadi itu apakah itu berupa pedoman dan pedoman-pedoman tentang apa saja itu? Iya. Jadi sahabat Laikas juga sudah bisa mengunduh pedoman tersebut di media kita yaitu Paudpedia ya, baik dalam Instagram, Facebook juga ada. Pedoman yang dimaksud itu adalah yang pertama kita memberikan pedoman umum penyelenggaraan pendidikan kebencanaan. Lalu yang kedua itu ada bagaimana guru PAUD kita atau satuan PAUD kita mampu mengintegrasikan dokumen kurikulum mereka atau dokumen KTSP mereka dengan muatan atau materi pembelajaran. Jadi judul modulnya itu pengintegrasian kurikulum atau pengintegrasian pendidikan kebencanaan dalam kurikulum mereka, kurikulum KTSP. Kemudian yang ketiga adalah strategi atau metode atau kegiatan main seperti apa yang dihadirkan di satuan PAUD. Tentu saja melalui kegiatan bermain, tapi tentu saja teknik-teknik, strategi atau cara-caranya, bagaimana mengimplementasikan muatan materi kebencanaan tersebut, itu diberikan contoh-contoh yang sangat jelas di dalam dokumen yang ketiga ini. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana melakukan penilaian atau assessment perkembangan sehingga nanti guru bisa tahu sejauh mana dampak pendidikan kebencanaan ini sudah meningkatkan sikap pengetahuan dan keterampilan anak pada konsep pendidikan kebencanaan. Ibu makasih. Nah ini acuan ataupun kebijakan dari Direktorat PAUD. Salah satunya tadi itu menyangkut penilaian tentang proses pembelajaran terkait dengan pendidikan kebencanaan. Nah apakah penilaian ini sama Ibu dengan penilaian-penilaian yang selama ini satuan PAUD laksanakan seperti itu? Ya pada hakikatnya sama tentu saja, bahwa penilaian di satuan PAUD itu haruslah melalui penilaian yang otentik atau penilaian yang dilaksanakan
pada saat kondisi anak tengah bermain, sehingga mendapatkan data atau informasi tentang anak seobjektif mungkin. Dan untuk mendapatkan data informasi tersebut, guru bisa menggunakan teknik-teknik yang sudah mereka kenal, misalnya teknik checklist, catatan anekdot, maupun hasil karya anak. Nah, namun perbedaannya tentu saja di sini muatan atau materi yang akan dilihat oleh guru terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama sikap, pengetahuan dan keterampilannya adalah muatan pendidikan kebencanaan. Salah satu contohnya, kita ingin mengembangkan nilai agama moral anak. Kemudian guru nanti akan memberikan muatan atau materi, misalnya bagaimana anak-anak bisa berdoa untuk terhindar dari bencana misalnya. Nah, yang akan kita nilai adalah bagaimana anak tersebut benar-benar sudah memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari bencana. Bisa lagi perkembangan kognitif. Kita ingin anak-anak itu mampu memecahkan masalah. Tapi sekarang dikaitkan dengan pendidikan kebencanaan. Dan misalnya di Sulawesi Tenggara ini kan rawan banjir. Nah, lalu kita akan menilai apakah anak mampu memecahkan masalah bila mana kita bisa menghindari banjir. Oh, ibu guru, mungkin kita bisa memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon. Jadi muatan atau isi dari penilaian yang mau kita lihat pada diri anak, kita kaitkan dengan konsep pendidikan kebencanaan ini. Itu perbedaannya. Iya, Ibu kita lanjut karena ini semakin menarik ya Ibu, ini materi kita tentang ini, dan memang juga nanti masih banyak hal-hal yang terkait di kebijakan itu, karena ini kan masih kita berbicara tentang pedoman-pedoman itu. Tentu ada lagi kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD yang berkaitan dengan pendidikan kebencanaan ini. Ya. Baik, saya kira ini pertanyaan menarik ya Bunda ya. Sahabat Laikas pun saya yakin banyak memiliki pertanyaan yang serupa. Nah, untuk memutuskan apakah satuan PAUD kita akan melakukan pengintegrasian ini secara penuh di dalam dokumen kurikulum kita atau hanya sebahagian saja, maka beberapa pertimbangan bisa sahabat Laikas gunakan. Yang pertama, apakah satuan PAUD kita berada di daerah lokus yang paling sering mengalami bencana? Yang kedua adalah apabila mau atau bersedia mengubah atau menyesuaikan visi misi lembaganya dan tujuan lembaganya sesuai dan selaras dengan muatan atau materi pendidikan kebencanaan yang akan disampaikan kepada anak-anak. Yang ketiga, memang mereka bersedia melaksanakan keseluruhan pembelajaran secara utuh dengan muatan pendidikan kebencanaan. Dan berikutnya, mereka satuan PAUD bersedia melakukan pengembangan pendidikan kebencanaan ini secara berkelanjutan. Lalu bersedia juga menjadi model bagi satuan PAUD yang menerapkan pendidikan kebencanaan. Dan tentu saja ini juga penting bahwa ada komitmen yang kuat dari dan ada juga integritas ya dari pengelola, baik pendidik maupun ekosistem yang ada di sekolah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan kebencanaan. Dan lalu yang terakhir adalah satuan PAUD bersedia untuk nanti bila mana dari Dinas Pendidikan itu mendapatkan pembinaan atau supervisi dan evaluasi selama penerapan pendidikan kebencanaan di satuan PAUD mereka. Jadi bila mana mereka dalam poin-poin tersebut menyatakan iya betul daerah kami adalah lokus atau sering kali terjadi rawan bencana, kami mau komitmen untuk melakukan pendidikan kebencanaan tersebut, dan juga kami bersedia untuk menjadi model, sekolah model pendidikan kebencanaan dan seterusnya. Oke, lakukanlah secara penuh. Artinya dokumen KTSP mereka akan dilakukan mulai dari visi, misi, tujuan menyesuaikan dengan pendidikan kebencanaan. Tetapi bila mana kemudian daerah kami itu sebenarnya tidak terlalu rawan bencana begitu. Atau kemudian misalnya kami juga punya muatan-muatan lain yang ingin kami sampaikan juga kepada anak-anak kami. Karena mungkin daerah kami sebenarnya adalah daerah yang juga taruhlah daerah
pesisir Pesisir, pantai, iya. yang anak-anak ini ingin dikembangkan cinta baharinya, atau misalnya daerah kami adalah daerah industri yang juga kami tanamkan juga kembangkan muatan-muatan lainnya. Tapi penting juga buat kami, Betul, iya. maka cukup parsial saja. Artinya iya, Bu, ya. cukup melakukan penyesuaiannya pada dokumen 2, terutama dokumen program. Jadi cukup hanya mengembangkan tema-temanya saja, muatan materinya saja, kegiatan mainnya saja, Iya. tidak perlu harus Secara menyesuaikan utuh, gitu. ya visi misi Misi itu, secara secara utuh, utuh. begitu Oh, betul. gitu. Iya. Iya, Ibu, baik Ibu, ini tadi kita berbicara masalah kebijakan Direktorat PAUD terkait dengan Iya. pedoman ya, Yep. pedoman-pedoman yang artinya juga bisa dipelajari oleh pendidik PAUD tentunya. Iya. Apakah ada Ibu kebijakan lain lagi yang masih terkait dengan pendidikan kebencanaan itu? Misalnya mungkin ada pemberian bantuan mungkin atau apa? Ya, memang pemerintah dalam hal ini Direktorat PAUD Iya. setiap kali anggaran dibahas, artinya bahwa Direktorat PAUD selalu mengalokasikan anggaran untuk kebencanaan ini, karena yang tadi daerah kita adalah daerah yang rawan bencana, negara kita adalah negara rawan bencana. Selalu ada alokasi anggaran bila mana kemudian terjadi di titik-titik daerah yang terkena bencana itu banyak satuan PAUD di dalamnya, maka biasanya itu Direktorat PAUD segera hadir untuk memberikan bantuan prabencana, selama bencana dan pasca bencana. Biasanya kita memberikan bimbingan teknis kepada pendidik yang berada di daerah bencana tersebut. Saya contohkan misalnya kejadian yang baru-baru ini terjadi adalah gempa di Palu ya Bunda ya. Maka Direktorat PAUD hadir untuk melatih pendidik dan tenaga kependidikannya bagaimana melaksanakan kegiatan bermain bagi anak-anak di daerah bencana tersebut. Dan juga kita memberikan alat permainan edukatif sehingga menjadi trauma healing bagi anak-anak tersebut. Kemudian kita juga menghadirkan narasumber yang relevan, misalnya pendongeng, kemudian misalnya psikolog, sehingga anak maupun orang tua itu mendapatkan layanan stimulasi psikososial, psikoemosional gitu. Dan kemudian juga kita memberikan bantuan terkait dengan pendidikan kebencanaan ini. Iya, Ibu, tadi kan kita melihat ya Ibu ya, di Indonesia bahkan kalau kita berbicara tentang kebencanaan ini baru-baru saja ini terjadi misalnya banjir bandang ya, yang di Malang itu ya tentu juga tidak menutup kemungkinan ada satuan-satuan PAUD yang memang menjadi korban di situ, dan ini pasti akan berpengaruh kepada proses pembelajaran anak-anak kita. Nah seperti itu. Jadi apakah bantuan yang diberikan ini berupa apa ya Bu? Maksudnya alat permainan tadi ya Bu ya? Betul. Alat permainan, terus ada juga bantuan dari sisi psikologis ya yang diberikan oleh psikolog. Nah, bantuan-bantuan seperti ini khususnya yang berkaitan dengan psikologis anak, apakah itu dari daerah itu sendiri ataukah memang didatangkan dari mana aja Ibu gitu mungkin? Ya, jadi memang kita punya banyak teman-teman yang bersedia untuk bergandengan tangan ya. Tenaga sukarelawan gitu ya Bu ya? Betul. Ya, jadi memang ada kalanya kita memang untuk yang narasumber yang kita anggap memang sudah biasa berada di daerah rawan bencana dan biasa mereka menghadapi anak-anak yang tertimpa musibah ini sehingga punya pengalaman begitu ya menghadapi anak-anak ini gitu, maka biasanya memang kita langsung mengajak mereka gitu ya, karena kedekatan yang dan kerjasama kita yang sudah sering kali itu biasanya memang ada juga yang langsung kita gitu ya, bersama-sama turun itu, gitu turun ke lapangan, lapangan langsung dari Jakarta. Tapi tentu saja kita juga berkoordinasi dengan daerah. Dengan dinas pendidikan daerah, barangkali ada ahli di sana atau dokter atau ahli medis di sana yang nanti juga turun bersama-sama kita. Oh gitu Ibu ya. Nah sahabat Lekas, semakin kita berbincang-bincang dengan narasumber kita ini semakin menarik ya, semakin tertantang kita untuk lebih banyak mengetahui tentang pendidikan, khususnya di pendidikan kebencanaan ya Ibu ya. Iya. Nah Ibu di sini setelah kita sahabat Lekas ya mendengar kebijakan-kebijakan dari Direktorat PAUD yang sudah terlaksana ya Bu ya, dan hanya kita bisa berdoa sahabat Lekas mudah-mudahan tidak semakin sering terjadi bencana alam ya Bu ya, karena apapun itu sangat bisa memberi dampak yang apa ya istilahnya
bisa menimbulkan trauma misalnya, bukan hanya ke anak-anak juga tetapi juga ke orang dewasa. Ya, seperti itu. Nah, di sini sahabat Lekas kita coba menggali lagi informasi dari narasumber kita. Itu seperti apa sih implementasi pendidikan kebencanaan itu di satuan PAUD, Ibu? Karena ini sangat penting dan memang sahabat Lekas juga kita ini ada yang dari pendidik PAUD, Bu, ataukah mungkin pemerhati PAUD yang sangat ingin mengetahui. Mungkin Ibu bisa memberikan contoh yang lebih spesifik bentuk implementasinya seperti apa, Ibu? Ya, baik. Ini juga pertanyaan ditunggu ya oleh sahabat Laikas Iya, tentang Ibu. hal ini. Saya yakin. Ya, jadi memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ketika satuan PAUD itu memutuskan akan menggunakan kurikulum secara utuh ataukah secara parsial ya, jadi bisa dua pilihan, utuh atau parsial. Maka yang pertama kali dilakukan oleh satuan PAUD pertama kali adalah mengidentifikasi jenis bencananya dulu. Jadi kita tahu betul peta bencana di daerah kita. Dan satuan PAUD boleh saja kemudian bertanya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, peta rawan bencana di daerah mereka, begitu. Nah, misalnya saja Kendari kan adalah kota yang rawan banjir ya. Maksudnya Sulawesi Tenggara khususnya gitu ya Pak? Maksudnya di provinsi di Sulawesi Tenggara ya, ini kota Kendari itu juga melihat dari berita seringkali mengalami banjir. Dan banjir ini juga banyak sekali penyebabnya ya Bu. Ya, terutama karena memang kota Kendari itu berada di dataran rendah sehingga seringkali menerima limpahan air dari dataran tinggi gitu. Dan juga mungkin masalah pemukiman yang seringkali sekarang ini tidak memperhatikan lingkungan sehingga banyak pepohonan itu kemudian penebangan liar gitu ya Bu ya. Betul sekali. Nah, jadi dia harus identifikasi dulu jenis bencananya. Jenis bencana kami banjir. Oke, lalu yang kedua adalah satuan PAUD harus menyusun materi pembelajaran di dalam dokumen KTSP-nya yang memuat sikap, pengetahuan dan keterampilan tentang bencana. Muatan materi inilah yang nanti akan dibangun pada diri anak, yang akan nanti disampaikan oleh guru PAUD melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan main. Jadi langkah ketiga adalah siapkan sarana dan prasarana yang mendukung sesuai dengan kondisi dan konteks di daerah tersebut. Tentu saja sarana prasarana yang mendukung, misalnya daerah kami adalah daerah banjir. Lalu materi pembelajarannya kami akan kenalkan kepada anak mengapa seringkali terjadi banjir, apa dampaknya terhadap kita, lalu bagaimana kita menanggulanginya. Dan lalu setelah paham tentang materi tersebut akan kita berikan, siapkan sarana prasarananya. Nanti kegiatan kami nanti adalah kegiatan misalnya bermain peran. Nah, berarti alat dan bahannya adalah misalnya siapkan pelampung, misalnya, kemudian peralatan P3K, misalnya dan seterusnya. Ada yang berperan sebagai dokter ya Bu betul. Atau buku-buku cerita, poster-poster yang terkait dengan banjir dan seterusnya. Jadi mereka harus siapkan sarana prasarana. Lalu mereka harus siapkan rencana pembelajaran. Dan rencana pembelajaran ini mulai dari program semester, temanya tentang banjir nih, misalnya. Kemudian dari semester itu mereka susun RPPM, program mingguannya. Lalu mereka turunkan menjadi program hariannya. Lalu terakhir laksanakanlah RPP itu melalui kegiatan-kegiatan main yang mengandung pengetahuan, sikap, dan keterampilan kebencanaan. Tentu saja dalam hal ini didukung oleh guru yang memahami perkembangan main anak dan tahapan perkembangan anak. Iya, ini Bu ada lagi nih yang masih berkaitan dengan pengimplementasian tadi itu, kan di situ kan sudah Ibu jelaskan ya Bu ya tentang alur-alurnya. Nah, salah satunya di sini yaitu menyusun materi ataupun muatan pembelajaran yang otomatis ini akan berkaitan dengan tema. Betul. Iya, nah ini terkait dengan tema ini masih banyak pendidik yang seperti Ibu katakan tadi bahwa masih setia dengan tema-tema padahal sebenarnya itu bukan tema yang baku. Iya kan, karena pada dasarnya kan guru itu ataupun pendidik itu kan diberikan keleluasan untuk bisa lebih mengembangkan temanya. Iya, nah tapi kenyataan yang kita lihat Ibu izin itu banyak pendidik itu masih terfokus di situ. Jadi untuk membuat tema tentang kebencanaan udah bingung. Nah, gimana nih? Apakah kita sendiri yang harus menyusun temanya itu
ataukah kita harus menunggu nih? Karena di dalam tema-tema yang per semester itu Ibu ya, baik di semester 1 maupun di semester 2, itu kan sudah kayak paten gitu, dan itu terus yang diikuti tanpa pernah berani melakukan suatu perubahan. Iya, ya seperti yang Ibu katakan saya bahwa harus menjadi guru baperan ya Ibu ya. Guru baperan yang artinya berani mengambil suatu perubahan, menjalani suatu perubahan, termasuk yang berkaitan dengan tema itu tadi. Iya, nah inilah mungkin perlu juga kita berikan informasi yang lebih jelasnya kepada sahabat Laikas, khususnya yang berkaitan dengan tema tadi itu, karena tidak menutup kemungkinan Ibu ada yang mengatakan bahwa apakah salah ataukah apakah benar kalau kita tema tentang kebencanaan itu langsung kita masukkan ya seperti itu tanpa kita harus menunggu. Ya, menyelipkanlah istilahnya di tema-tema yang sebelumnya. Ya, Ibu, seperti itu. Baik. Ya, jadi memang banyak miskonsepsi terhadap pengembangan tema. Ya, selama ini guru PAUD kita itu terpaku pada tema yang sudah ada. Padahal sebenarnya ketika mengembangkan tema, guru-guru PAUD kita harusnya melihat pada prinsip-prinsipnya. Pertama adalah dekat dengan anak, menarik, kemudian sederhana ya, Ibu. Dan satu insidental. Artinya sebenarnya tema itu luas, fleksibel, bisa berubah sesuai dengan minat, kebutuhan dan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Jadi tema sangatlah fleksibel, dan pengembangan tema itu sebenarnya diserahkan penuh kepada satuan PAUD, sehingga tidak ada ketentuan tema yang baku. Jadi tema-tema yang selama ini dikenal oleh guru sebenarnya hanyalah contoh yang bisa saja sekolah mengembangkan tema yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk hal tersebut terkait dengan bagaimana kita mengembangkan tema sesuai dengan muatan pendidikan kebencanaan, maka guru-guru PAUD silahkan secara kreatif tadi ya Bunda ya, kita harus menjadi guru baperan. Ayo bawa perubahan gitu ya. Guru zaman sekarang gitu loh ya. Jadi yang harus betul-betul bisa berpikir yang kekinian gitu. Berpikir yang sesuai dengan konteks yang ada di satuan PAUD-nya, yang ada di daerahnya, sehingga berani untuk keluar dari zona nyamannya selama ini. Jadi kembangkanlah tema sesuai dengan konteks kebencanaannya. Misalnya tadi diangkat bahwa jenis bencana yang kita identifikasi di daerah kita itu banjir. Maka mungkin temanya yang kita pilih misalnya mengapa terjadi banjir misalnya dalam bentuk pertanyaan juga bisa, atau tema bisa dirumuskan dalam bentuk pernyataan misalnya yuk bersama-sama hadapi banjir misalnya. Tetapi Bunda, memang juga kalau guru-guru PAUD kita memang belum mampu mengembangkan tema, sebenarnya tema yang mereka kenal pun mereka bisa adaptasi. Misalnya kan di tema yang lama itu ada lingkungan. Tentang lingkungan ya Bunda ya. Jadi nanti di subtemanya itulah baru bisa dikembangkan di situ. Boleh saja seperti itu kalau memang masih belum mampu berani atau move on gitu ya. Jadi misalnya temanya aku, kemudian sesuai dengan pendidikan kebencanaan kita ambil aku anak siap siaga banjir misalnya. Jadi itu kita bisa adaptasi seperti itu juga, silakan saja. Oke, makasih Bu. Nah ini sahabat Laikas ya, sebelum kita tutup, ini ada sedikit lagi satu pertanyaan yang mungkin masih menjadi pertanyaan juga buat para pendidik PAUD, karena memang di sini kita sadari bahwa para pendidik PAUD itu masih ada yang belum berani untuk menentukan temanya sendiri, masih tetap mengacu kepada contoh-contoh yang ada. Nah, Ibu kalau semisalnya ada yang bertanya, karena biasanya itu kalau terjadi perubahan-perubahan itu untuk mengambil suatu keputusan ya, itu kan biasanya selalu dikaitkan dengan ada tidak aturannya yang mengacu ke situ gitu. Maksudnya gini, ini kan selama ini pendidik PAUD itu kan selalu mengacu ke tema-tema yang sudah ada. Terkesan bahwa itu paten gitu ya Bu ya. Nah terus tiba-tiba kita menginginkan mereka berubah. Ya berubah berdasarkan dari kebutuhan ataupun kondisi di satuannya masing-masing. Jadi sudah tadi juga kita tekankan bahwa untuk di satuan PAUD bisa jadi untuk di KTSP-nya itu beda-beda. Anda mesti harus sama karena kondisi geografis di masing-masing satuan juga itu berbeda. Nah terkait itu Ibu, kalau misalnya berbicara masalah aturan, karena tidak menutup kemungkinan ini kita hanya menjaga jangan sampai ada yang bertanya kalau untuk aturan maksudnya bahwa kita pendidik
dibolehkan untuk menentukan tema sendiri. Ada enggak Ibu seperti itu? Ya, baik. Ya. Sebenarnya ini sudah ada di dalam 10 pedoman implementasi kurikulum 2013 POT kita ya, Bun. Iya. Teman-teman Laikas juga sudah bisa Iya. loh mengunduhnya 10 pedoman tersebut. Klik Potpedia. Oke. Nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi yang banyak dari sana, termasuk Iya. juga bisa mengunduh 10 pedoman kita dan buku-buku saku kita, yaitu pedoman pengembangan tema. Jadi di sana dijelaskan tentang bagaimana memilih tema, bagaimana mengembangkan tema, bagaimana menentukan lamanya tema, sehingga nanti harapan kita muncul tema-tema yang kontekstual, tema-tema yang kekinian sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Itu yang bisa diakses ya. Nah, dan terkait dengan pendidikan kebencanaan ini Bunda, sebenarnya Satuan PAUD ini bisa merujuk kepada Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau kita sebut dengan PSAB. Nah, untuk merujuk kepada ini, maka nanti Satuan PAUD kita bisa tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya kalau seandainya saya ini berada di daerah rawan bencana, oke, kalau gitu saya harus buat peta resiko bencana dan jalur misalnya evakuasi misalnya. Lalu harus menyusun prosedur operasional standar terkait dengan penanggulangan bencana ini. Lalu misalnya memeriksa dan memastikan kelengkapan P3K yang ada di Satuan PAUD saya. Lalu selalu tersedia peralatan untuk siap siaga bencana. Lalu seringkali secara berkala, paling tidak 1 semester sekali melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana. Dan juga paling tidak mereka harus menjalin kemitraan kepada siapa saja nih kami bermitra dengan pihak-pihak yang kompeten terkait dengan penyelenggaraan program sekolah pendidikan aman bencana ini. Oke, terima kasih Ibu. Tadi sudah kita dengarkan bersama, jadi sahabat Laikas tidak perlu lagi ragu ya untuk mengadakan suatu perubahan yang terkait dengan tema khususnya di dalam pendidikan kebencanaan. Karena itu aturannya sangat jelas, yaitu di Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan yang aman dari bencana. Baik, sahabat Laikas, Ibu, sebelum kita tutup mungkin ini ada pesan ya yang akan disampaikan maksudnya kepada pendidik, pengelola atau stakeholder yang terkait dengan pendidikan anak usia dini. Silakan Ibu. Ya, baik. Sahabat Laikas, bahwa pendidikan kebencanaan di Satuan PAUD ini bisa kita kenalkan sejak dini melalui pengintegrasian muatan atau materi pembelajarannya di dalam dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan kita. Sehingga harapannya ke depan anak-anak usia dini kita sudah memiliki sikap pengetahuan dan keterampilan bagaimana mereka siap siaga dan juga menjadi tangguh bila mana yang tidak kita inginkan ya, bila mana ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Saya kira mitigasi atau mengurangi resiko terhadap bencana penting kita berikan sejak dini. Oke Ibu, Terima kasih semuanya. Ya sahabat Laikas, tadi kita sudah dengarkan ya seputaran tentang bagaimana sih pendidikan kebencanaan itu, bagaimana pentingnya, terus kebijakan-kebijakan apa saja yang pemerintah sudah lakukan, ditambah lagi seperti apa implementasinya pendidikan kebencanaan itu di Satuan PAUD. Kami berharap semoga saja apa yang kita sampaikan ya Ibu ya di episode ini bisa memberi manfaat buat sahabat Laikas dimanapun berada. Saya rasa cukup sampai di situ. Terima kasih banyak Ibu atas informasi-informasi yang diberikan kepada kami semua. Terima kasih juga, insya Allah bermanfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih sahabat Laikas untuk episode kali ini. Cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan juga kami mohon maaf ya Ibu ya kalau di dalam acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Di tempat ini kami menyampaikan permohonan maaf dan juga terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laikas.